hadirin, perbanyak silaturahim agar kita umat Islam ini senantiasa bersilaturahim. Ya, orang-orang masjid yang ahli masjid silaturahim kepada orang-orang yang belum mau ke masjid. Ya, bawa kita, ya bawa oleh-oleh, bawa beras, bawa gula, bawa mobil, kita silaturahim ke rumahnya hadirin. Ya, karena kita pun nggak tahu hadirin. Ya kan, kita nggak tahu. Kalau ada saudara ulama kita mengarahkan, menyarankan kepada kita, kalau hari ini ada orang bermaksiat kepada Allah, orang Islam yang belum mau ke masjid, belum mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ejek, Pak. Tapi kita ajak pelan-pelan dengan berhikmah, dengan lemah lembut hadirin. Kita datang ke rumahnya, cerita apa yang dia suka, ya. Kemudian azan Isya kita permisi, kita ajaknya. Ini baru hadirin, saudara yang sesama umat Islam harus seperti ini. Harus saling mengingatkan, jangan saling mengejek umat Islam, jangan lagi gaduh hadirin. Jangan lagi berantem, jangan lagi pecah belah hanya gara-gara masalah khilafiyah hadirin. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian yang paling hebat di dalam Islam? Maka sahabat mengatakan, sholat bukan, puasa bukan, haji bukan. Apa itu Rasulullah? Berkata kepada kami, orang yang akhlaknya baik kepada saudaranya, orang yang bisa menyatukan umat, orang yang cakapnya bisa menyatukan umat, inilah amal yang paling terbaik dalam Islam hadirin. Ya, bahkan hadirin, sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan itu setiap malam ibadah sepanjang malam, setiap siang puasa, tetapi dia sebab satu perkataannya terpecah belah umat hadirin. Maka Rasulullah SAW mengatakan tempat dia di neraka. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja hadirin, ya, tetapi sebab satu ucapan dia bersatu umat hadirin, tidak terpecah belah. Maka Rasulullah SAW mengatakan tempat dia di surga hadirin. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama jaga ukhuwah Islamiyah. Jangan kita mau terpecah belah lagi. Jangan kita gara-gara khilafiyah terpecah belah. Kunut bagus hadirin, tak kunut juga bagus hadirin. Sama-sama ada dalil. Yang tak bagus tak salat subuh hadirin. Macam mana yang tak salat subuh itu kita ajak supaya salat subuh. Insyaallah Pak ya. Ya. Yang belum sholat kita ajak untuk sama-sama sholat, kita penuhi masjid kita. Kalau sudah di masjid, jangan kita ganggu lagi. Ya, kalau dia salah kita ingatkan pelan-pelan hadirin. Umat Islam jangan terpecah belah lagi hadirin. Kalau umat Islam bersatu hadirin, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi hadirin. Bapak, ibu-ibu, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak silaturahim. Ya, laki-lakinya jaga sholat berjamaahnya. Subuh jangan terlambat, jangan sampai kita mengerjakannya di rumah. Ya, apalagi laki-lakinya harus ke masjid hadirin. Kalau 50% laki-laki ke masjid, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanamkan rasa malu kepada wanita-wanita kita hadirin. Sekiranya 50% saja laki-laki di kampung itu ada ke masjid, Allah akan tanamkan rasa malu pada wanita-wanita kita. Hari ini anak-anak wanita kita, anak-anak perempuan kita tidak ada rasa malunya lagi hadirin kepada auratnya hadirin. Bahkan bangga hari ini menampakkan auratnya hadirin. Berapa banyak umat-umat Islam perempuan-perempuan itu terbuka auratnya hadirin. Bukan ada rasa malu, bangga hadirin. Nah, kalau hari ini laki-lakinya pada ke masjid 50% saja hadirin, Allah akan tanamkan rasa malu kepada wanita-wanita kita. Terkadang kita sakit juga anak-anak ustaz, anak-anak penceramah agama nggak tutup aurat hadirin. Sedih kita hadirin. Ini janji Allah. Kalau 75% dan 70% hadirin, laki-laki di kampung itu ke masjid, 5 waktunya ke masjid, Allah nggak akan bagi rezeki kepada orang kafir hadirin. Allah nggak akan bagi rezeki kepada orang kafir hadirin. Kalau 70%, kalau 100% laki-lakinya semua ke masjid, sebagaimana di zaman sahabat, masya Allah, itulah awal kemenangan Islam hadirin. Apabila telah datang kemenangan Islam, maka orang berbondong-bondong masuk Islam. Satu kampung masuk Islam. Ini yang kita harapkan. Kapan itu terjadi? Kalau hari ini laki-lakinya semuanya berbondong-bondong datang ke masjid hadirin. Bisa kalau kita mau usaha. Bagaimana usahanya? Kita bekerja sama, musyawarah. Bagaimana orang-orang masjid? Kita pikirkan orang-orang yang masih keluar masjid. Bagaimana kita datangi mereka dengan berhikmah, dengan kasih sayang, kerjasama. Pak imamnya juga datang, Pak ustadznya juga datang, ya kan? Muazzinnya, semuanya datang, makmumnya, semua berpikir bagaimana
saya bawa buah, saya bawa gula. Kita datang ke rumah si fulan. Nggak mungkin hadirin dia akan mau ke masjid hadirin. Kalau sekiranya ustaz-ustaznya ini, ya kan, seperti Pak Haji Ja'far, Haji Lamsa, Haji Mahmud, Pak Haji Nawi, orang-orang tuanya bermusyawarah, didata orang-orang yang ke masjid, ya kan? Habis maghrib aja, silaturahmi satu rumah aja. Satu rumah aja didatangi hadirin. Insya Allah hadirin, 2 kali didatangi, 3 kali didatangi, pasti akan ke masjid hadirin. Pasti hadirin. Tapi kita nggak mau ke situ, ya kan? Sayang hadirin. Harus ini kita buat, supaya masjid kita dipenuh. Kalau masjid kita penuh, pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Allah akan bukakan keberkahan dari langit. Hadirin, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, di sisa-sisa umur kita perbanyak amal ibadah hadirin. Karena hidup kita ini adalah perjuangan mencari ridho Allah. Nah, ridho Allah ada di dalam amal. Maka kita banyak-banyak beramal. Jangan sampai kita menyesal setelah mati nanti hadirin. Jangan kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal hadirin. Jangan sampai ya Allah. Orang-orang yang sudah mati semuanya minta kepada Allah dikembalikan lagi ke dunia hadirin. Orang-orang yang sudah mati semuanya sepakat kepada Allah minta dikembalikan ke dunia hadirin. Ini Allah yang mengatakan orang yang sudah mati minta kepada Allah. Mereka bukan minta harta, bukan minta jabatan hadirin, bukan minta pangkat, bukan minta rumah yang besar, bukan hadirin. Tapi mereka orang yang sudah mati minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Mau solihan, mau sholat, mau ibadah, mau zikir, mau baca Quran hadirin. Ini Allah yang mengatakan. Jadi jangan sampai kita seperti itu hadirin. Jangan sampai kita sudah mati baru kita minta dikembalikan ke dunia. Mau ibadah, mau zikir, mau sholat, mau nggak bisa lagi hadirin. Nggak bisa. Maka oleh sebab itu hadirin, di sisa-sisa umur kita ini perbanyak baca Quran, perbanyak sholat hadirin, perbanyak sunnah di rumah, ya, perbanyak baca amalan Quran yang diajarkan ustaz-ustaz kita, perbanyak hadirin. Perbanyak zikir hadirin. Zikir-zikir yang telah diberikan kepada ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita itu diamalkan hadirin, supaya kita selamat di akhirat. Kalau kita gagal di akhirat, gagal selama-lamanya hadirin. Gagal selama-lamanya. Kalau kita berhasil hadirin, kita akan berhasil selama-lamanya. Kita akan sukses hadirin. Karena kehidupan di dunia ini sebentar sekali hadirin. Kehidupan kita sebentar di akhirat hadirin. Ini yang kita tuju hadirin. Surganya Allah hadirin, kenikmatan tiada habis-habisnya, selama-lamanya, abad-abadan. Kenikmatan di dunia cuma sedikit sebentar hadirin. Jangan sampai kita terlena hadirin, jangan sampai hadirin. Oleh karena itu hadirin dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah nggak akan lama lagi kita di dunia ini hadirin. Sebentar lagi, nggak mungkin kita 20 tahun lagi masih ada di dunia ini hadirin. Nggak mungkin hadirin. 30 tahun lagi kita masih ada, nggak mungkin. Suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Nah, hadirin, persoalannya mati itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi kematian itu adalah awal dari segala-galanya hadirin. Awal daripada kehidupan kita yang sebenarnya. Kalau kita berhasil kita selama-lamanya.